Film dibuka dengan menampilkan Letnan Ae, pemimpin pasukan Burma. Di dekat sana, tentara Burma terlihat merampas paksa sekelompok warga sipil dari sebuah truk. Seorang prajurit kemudian berjalan ke tengah sawah berlumpur dan melemparkan beberapa ranjau ke dalam air. Para prajurit memerintahkan kaum sipil itu untuk menyeberangi rawa. Saat mereka melangkah, salah satu ranjau meledak dan menewaskan satu orang, sementara yang lain berhasil selamat. Setelah itu mereka diperintahkan berlari kembali melintasi lapangan terbuka. Ketika sebagian menolak, tentara Burma langsung menembak mereka hingga tewas. Adegan beralih ke sebuah hutan di Thailand, di mana John Rambo sedang menangkap beberapa ekor ular di semak-semak. Selain itu, ia juga menggunakan busur dan anak panahnya untuk menembak ikan, lalu menyerahkannya kepada para nelayan yang melintas dengan perahu mereka. Tak lama kemudian, Rambo beserta pembantunya tiba di sebuah desa, di mana pemilik desa membayar Rambo untuk setiap ular yang berhasil ditangkapnya. Sementara Rambo menyingkirkan ular-ular itu, Michael Barnett menghampirinya dan memperkenalkan diri. Michael adalah seorang misionaris yang pernah mendengar bahwa Rambo adalah tukang perahu paling berpengalaman di daerah tersebut. Rambo mengiyakan. Lalu Michael meminta jasanya untuk membawa dirinya dan beberapa rekan misionaris melintasi sungai menuju Burma. Rambo memperingatkan bahwa tujuan mereka berada di zona perang. Tetapi Michael meyakinkan bahwa ini sudah kali kelima ia memasuki daerah itu dan semuanya telah memahami resiko yang mungkin mereka hadapi. Rambo lalu bertanya, apakah kalian membawa senjata? Michael menjawab, tidak. Rambo menegaskan tanpa senjata kalian tak akan bisa berbuat apapun maupun mendapatkan apapun. Sarah, salah satu misionaris, mendekati Michael dan mengatakan bahwa ia akan berusaha membujuk Rambo. Ia mencoba sekuat tenaga meyakinkan John Rambo untuk membawa mereka ke Burma. Tetapi Rambo tetap menolak dan menyarankan agar mereka kembali pulang saja. Kembali di Burma, pasukan Letnan Ae menyerbu sebuah desa dan menculik semua anak laki-laki. Para wanita menangis terseduh-seduh sambil memohon agar orang-orang yang mereka cintai dikembalikan. Ae kemudian mengumumkan bahwa anak-anak itu akan dilatih dan dijadikan tentara bagi pasukan Burma. Ia juga mengancam, siapapun wanita yang berani mencari bantuan pemberontak, mereka akan kembali dan memotong lidahnya. Adegan berpindah ke Thailand. John Rambo berjalan menuju perahunya dan melihat Sarah sudah menunggunya di dermaga. Sekali lagi Sarah memohon agar Rambo mau mengantar dia dan para misionaris menyeberang ke Burma. Tapi Rambo tetap menolak. Ia menjelaskan bahwa pergi ke sana tak akan mengubah apapun. Di wilayah perang itu, kekerasan sudah menjadi naluri, membunuh semudah bernafas dan akan terus berlangsung. Mereka membunuh atas nama negara, padahal sesungguhnya hanya mereka yang berkuasa yang menghendaki pertumpahan darah. Para pemimpin tua memulai peperangan dan generasi muda hanya diperintahkan untuk bertarung. Dari pengalaman Rambo, ia menyadari bahwa dalam peperangan tak ada pemenang sejati. Yang menderita justru orang-orang yang tak bersalah. Ia lalu menyuruh Sarah dan rombongannya mundur. Tapi Sarah menegaskan bahwa ia ingin berupaya menyelamatkan sesama dan tidak akan membiarkan nyawa mereka terbuang sia-sia. Maybe you've lost your faith in people, still be faithful to something.
Believe me. Mendengar tekadnya, hati Rambo pun luluh dan ia akhirnya setuju untuk mengantar mereka ke Burma. Keesokan harinya, Rambo dan para misionaris melanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Sarah yang berada di perahu saat itu kembali mengucapkan terima kasih kepada Rambo atas bantuannya. Kemudian ia bertanya, "Siapa namamu dan sebenarnya kamu berasal dari mana?" Why'd you leave? Bowie, Arizona. Long time ago. And you just stayed? Complicated. Way back home? John Rambo pun menjawab kalau ia dari Arizona. Sejak direkrut dan bertugas dalam Perang Vietnam pada tahun 1967, John belum pernah kembali ke sana lagi. Pada malam hari saat para misionaris tertidur, Rambo tiba-tiba membisikkan kepada mereka untuk tetap diam. Michael bertanya apa yang terjadi, dan Rambo menjawab bahwa ia melihat perkemahan perompak tidak jauh dari situ. Di atas perahu, ia menyuruh semua orang menundukkan kepala agar dapat melintasi tanpa terdeteksi. Namun, tepat ketika mereka hampir berhasil, para perompak menyadari keberadaan mereka. John Rambo menghentikan perahu dan memerintahkan semua penumpang menundukkan kepala. Ia memperingatkan bahwa siapapun yang berani menatap mata para perompak akan langsung dibunuh. Beberapa perompak kemudian menodongkan senjata ke arah mereka, menuduh rombongan telah memasuki wilayah terlarang tanpa izin. Jadi mereka pun menuntut tebusan uang sebagai gantinya. John Rambo mengatakan kalau ia akan membayar berapapun tebusan yang mereka minta. Namun saat para perompak melihat Sarah, mereka tiba-tiba memerintahkan agar Sarah dibawa pergi bersama mereka. Rambo segera menawarkan harta dan uang berapapun, asalkan Sarah dilepaskan. Ketegangan memuncak, lalu tanpa diduga, Rambo mengeluarkan pistol dan menembak semua perompak tersebut. Namun ternyata masih ada satu perompak yang selamat. Tanpa ragu, Rambo langsung menembakkan peluru terakhir ke kepalanya hingga ia tewas. Atas insiden itu, Michael pun keberatan. Namun Rambo seketika mencengkram lehernya dan berbisik dingin bahwa jika Michael tidak segera menghubungi pihak berwenang, mereka semua akan mati. Sementara Sarah bisa saja diperkosa bahkan dibunuh jika tidak segera diselamatkan. Untuk itu Rambo berkata bahwa mereka harus segera kembali. Tetapi Sarah justru ingin melanjutkan perjalanan karena sudah sangat dekat dengan tujuan. Akhirnya John Rambo setuju. Hingga keesokan harinya mereka pun akhirnya tiba di Burma. Please. You're not gonna change anything. Go sit down. Setibanya di lokasi, karena kesal, misionaris Michael berkata bahwa ia akan melaporkan Rambo atas pembunuhan para perompak kemarin. Ia juga menambahkan bahwa mereka akan mencari jalur keluar lain selain menggunakan perahu Rambo. Jadi Rambo tidak perlu menunggu mereka. Sarah kemudian memberikan salib kepada John Rambo sebagai ungkapan terima kasih atas semua yang telah dilakukannya. I don't know what to say. Setelah itu para misionaris berangkat mendaki menuju sebuah desa. Sementara Rambo kembali ke sungai dan kembali menemukan bangkai kapal bajak laut itu. Ia pun menyiram kapal tersebut dengan bensin lalu membakarnya, membiarkannya meledak bersama mayat-mayat perompak yang masih tergeletak di atas dek kapal. Para misionaris tiba di desa dan disambut hangat oleh penduduk setempat.
Salah seorang dari mereka yang berlatar belakang sebagai dokter gigi memeriksa gigi dan mulut setiap warga, sementara misionaris lain membagikan Alkitab dan berkhotbah tentang Tuhan, dan rekannya yang lain mendokumentasikan kegiatan itu dengan kamera video. Sarah berjalan menghampiri Michael yang sedang merawat luka penduduk. Di sana ia melihat deretan orang menunggu giliran. Banyak di antaranya kehilangan lengan atau kaki akibat ranjau antipersonil yang memang dirancang untuk melumpuhkan, bukan untuk membunuh. Tiba-tiba terdengar ledakan besar saat Letnan Ae dan pasukannya tiba. Mereka menyerbu desa dan menewaskan banyak penduduk yang terlihat, termasuk seorang misionaris yang tak berdaya. Warga sipil yang tak bersenjata menjadi korban penembakan, dan beberapa tentara membakar warga desa dengan penyembur api. Selain itu, tidak sedikit anak-anak serta perempuan yang juga ikut tersapu dalam kekerasan itu. It's over. Nothing is over. This might have changed. You come to terms. Beberapa waktu kemudian, John Rambo terbangun dari mimpi buruk tentang masa lalunya. Suaranya terhenyak saat Arthur Marsh memanggil namanya di samping tenda. Arthur ini adalah seorang pendeta dari gereja Colorado, tempat para misionaris berasal. Ia pun meminta maaf sudah mengganggu, sebab ia tidak akan datang jika tidak ada sesuatu yang penting. Seminggu yang lalu, sebelum berangkat, Michael sudah mengatakan bahwa Rambo akan mengantar mereka ke Burma. Dan seharusnya mereka sudah kembali sekarang. Tetapi hingga detik ini tak satu pun dari mereka tiba. Arthur ternyata sudah berhubungan dengan kelompok pemberontak Karen dan berhasil mendapatkan informasi tentang di mana para misionaris disandra. Rambo yang khawatir mengira kalau mereka mungkin sudah tewas dan menyarankan agar Arthur terlebih dahulu menghubungi kedutaan besar AS di Thailand. Namun Arthur hanya mendapati kedutaan tak dapat memberikan bantuan yang cepat, sehingga ia memutuskan untuk menyewa tentara bayaran demi misi penyelamatan itu. Untuk itu, Arthur kemudian meminta Rambo memandu mereka kembali ke titik semula, tempat perahu dulunya menurunkan rombongan itu di sungai. Where there is injury. Tanpa ragu, Rambo setuju. Dan sebelum berangkat, ia menempa sendiri sebuah parang besarnya yang nanti akan ia gunakan. For it is in giving as to love life. Keesokan harinya, Rambo membawa rombongan tentara bayaran tersebut menyusuri sungai. Di antaranya ada Diaz, Reese, Enjo, dan Schoolboy. Dan kelompok mereka dipimpin oleh Lewis yang terlihat terus-menerus mengeluh betapa lambatnya perahu berjalan. Dengan penuh kesombongan, si botak Lewis bahkan menegur Rambo bahwa mereka ibarat setan yang dikirim untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Namun Rambo hanya mengabaikannya dan tetap fokus pada misi. Lewis mengejek perahunya, bak tumpukan sampah. Bahkan dengan santai mengatakan kalau dia bisa berenang ke tujuan lebih cepat daripada menaiki perahu itu. Rambo menatapnya dingin. Tapi Lewis menegaskan bahwa kekacauan itu sama sekali tak menyiksanya. Kemudian Schoolboy memperkenalkan diri, mengungkapkan bahwa julukannya ia dapatkan di sekolah penembak jitu. Dan meski sudah melumpuhkan banyak sasaran, julukan itu selalu menempel padanya. Akhirnya mereka pun tiba di titik tempat Rambo menurunkan para misionaris. Lewis langsung marah saat mengetahui bahwa pemberontak hanya mengirim 2 orang, seorang pemandu dan satunya lagi seorang pemuda. 2 pemandu lokal bernama Min dan Ta. Ia adalah anggota pemberontak suku Karen dan sudah menunggu untuk memandu mereka ke lokasi sandra. Terlihat Rambo membawa perlengkapannya dan meminta diizinkan ikut. I won't slow you down. Yeah, I know, man. It's not in nature. To the boat, man. You stay with the boat.
Tapi Lewis menolak dan memerintahkan Rambo untuk menjaga perahu saja. Di sisi lain, Schoolboy sendiri sebenarnya tidak keberatan kalau Rambo ikut. Namun Lewis tetap kukuh dan menolaknya. Dipandu oleh Min, mereka langsung masuk ke dalam hutan dan berjalan beberapa kilometer menuju sasaran. Min membawa rombongan melewati rimbunnya pepohonan hingga mereka menemukan sebuah bom tua peninggalan Perang Dunia Kedua yang belum meledak saat bom itu ditemukan jatuh. Taking from here. Never seen no shit like this. Ami, go! Tak lama kemudian dari kejauhan tampak pasukan militer mendekat. Seperti biasa, tentara itu datang untuk mengeksekusi warga desa sebagai ajang taruhan. Sementara mereka yang bersembunyi hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa, bahkan sampai menolongnya. Untuk menjaga agar keberadaan mereka tidak terdeteksi, Min menahan amarahnya saat melihat kaumnya diperlakukan seperti itu. Schoolboy ingin membuka tembakan, tetapi Lewis menegaskan bahwa satu tembakan saja akan menarik perhatian pasukan lain di pangkalan terdekat. Namun tanpa mereka duga, Rambo tiba-tiba muncul dari dalam hutan dan langsung menembak semua prajurit dengan busur dan anak panahnya. Salah satu tentara Burma ditembak di kaki dan kepalanya yang menyebabkan tubuhnya jatuh ke sawah, mengenai salah satu ranjau yang ada di sana dan langsung meledak seketika. Para sandera berhasil diselamatkan berkat aksi heroik John Rambo. Karena hal itu tentara bayaran tercengang melihat aksi Rambo bertindak. Karena terkejut, Lewis bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Rambo hanya meminta mereka segera bergerak, tetapi Lewis yang terlanjur ketakutan malah memerintahkan untuk kembali ke perahu. Let's go! Marah dengan keputusan itu, Rambo langsung membidik mata Lewis dengan panahnya. Namun Rhys dan Enjo cepat beraksi dan menodongkan senjata ke arahnya untuk menahan situasi. Rambo menatap Lewis dan berkata bahwa tak satu pun dari mereka ingin berada di tempat itu. Tapi mereka punya pilihan, hidup tanpa arti atau mati demi sesuatu yang berarti. Schoolboy segera berdiri di pihak Rambo dan tak lama kemudian yang lainnya ikut setuju untuk melanjutkan misi penyelamatan. Tidak. Malam harinya para tentara bayaran menyusup ke kamp musuh dengan menggunakan truk militer yang sebelumnya dicuri dari tentara yang dibunuh Rambo. Salah satu pemandu menyamar sebagai tentara dan mengantar mereka sampai ke gerbang. Saat itu hujan deras dan ketika penjaga mengenali truk tersebut, tanpa curiga ia langsung membiarkan mereka masuk ke dalam area kamp. Schoolboy beraksi dengan menyelinap dan menghampiri penjaga yang berdiri di dekat gerbang dan menikamnya dengan senyap. Setelah itu ia menyiapkan senapan sniper dan bersiaga. Rambo bersama tentara bayaran merencanakan penyelamatan para misionaris yang akan dimulai tepat pukul 01.15. Satu persatu mereka melompat keluar dari truk di titik yang berbeda, mengambil posisi menyerang. Kegelapan malam dan hujan deras justru menjadi keuntungan tersendiri bagi misi mereka. Sementara itu, nampak musuh sedang asyik menikmati pertunjukan tarian oleh para sandera. Tanpa curiga kalau tim tentara bayaran telah menyusup ke markas mereka. Rambo pun juga menyelinap ke area penahanan para sandera dan menemukan Michael beserta misionaris lain dalam keadaan terkurung. Di dekat mereka beberapa misionaris yang tewas di mana jasadnya sudah dilahap babi hutan. Dengan cepat Rambo segera membebaskan yang hidup dan sementara waktu menyuruh mereka tetap di tempat sambil menunggu kedatangannya kembali. Di sisi lain, Sarah yang masih ditawan dan diikat dibawa ke sebuah gubuk.
Prajurit yang bertugas menjaganya sedang asyik meminum soda, lalu tanpa curiga berjalan pergi. Sementara itu suasana di gedung utama semakin ricuh. Para prajurit keos dan melempari para penari di atas panggung. Seorang perwira Burma menarik satu wanita penari untuk dibawanya ke gubuk dan sempat mengasarinya sedikit. Hingga muncul Enjo di sana. Ketika si perwira menoleh ke bawah, Enjo menancapkan belatinya hingga ia tewas di tempat. Di tempat lain, Rambo bertemu Riz dan memintanya mengawali Michael beserta para misionaris yang telah dibebaskannya. Sementara itu, Diaz membebaskan beberapa wanita tahanan, lalu mereka semua berjalan menuju gerbang. Di saat Rambo menemukan lokasi Sarah, tentara mabuk itu kembali dan menyeret Sarah ke gubuknya, melemparkannya ke lantai dan hendak memperkoasnya. Tepat saat itulah Rambo menyelinap dari belakang dan dengan cekatan melumpuhkan lawannya dengan tangan kosong. Sementara itu si schoolboy menembak mati penjaga yang berjaga di gerbang dengan senapan sniper, sehingga memungkinkan yang lainnya bisa segera melarikan diri. Saat itu waktu sudah menunjukkan tepat pukul 01.15. Namun Rambo dan Sarah belum juga kembali. Sementara itu Lewis dan yang lainnya sudah siap berangkat. Tetapi si schoolboy bersikeras mengatakan kalau mereka harus menunggu Rambo dan Sarah. Michael pun juga menolak pergi tanpa Sarah, hingga Lewis melemparkannya ke bawah dan mengancamnya dengan pisau. Akhirnya, mau tidak mau, mereka memutuskan pergi dari lokasi dan meninggalkan Rambo serta Sarah. Di saat Rambo dan Sarah tiba di gerbang, tiba-tiba dua orang tentara langsung menghadangnya dengan senapan. Tanpa menunggu aba-aba, Rambo melompat ke depan untuk melindungi Sarah dari tembakan dan dengan cepat menyingkirkan kedua penjaga itu satu persatu. Keesokan paginya, para prajurit terkejut menemukan tubuh-tubuh rekan mereka yang tewas dan segera mereka membunyikan alarm. Letnan Ae yang juga melihat seorang petugas dengan tenggorokan terkoyak, langsung mengerahkan seluruh pasukannya, termasuk tim anjing pelacak dan kesatuan patroli sungai untuk mengejar dan memburu pelaku. Para tentara bayaran dan misionaris yang tersisa berlari menembus hutan. Tanpa diduga, Om Botak alias Lewis tanpa sengaja menginjak ranjau hingga kakinya terluka parah dan sobek. Sementara itu pemandu mereka yang ketakutan telah melarikan diri dan meninggalkan mereka. Untuk itu, Michael segera memerintahkan yang lain untuk membuat tandu dari bambu di sekitar mereka dan secepatnya membawa Lewis pergi dari sana. Di tempat lain, schoolboy mendengar gonggongan anjing-anjing milik tentara dan sadar bahwa jejak mereka mulai terlacak. John pun merobek sepotong kain dari pakaian Sarah untuk dijadikan umpan agar anjing pelacak kehilangan arah. Ia menyuruh schoolboy dan Sarah terus melanjutkan pelarian menuju tenggara, ke sungai tempat perahu mereka menunggu. Sebagai sinyal, John meminta schoolboy menembakkan beberapa kali senjatanya dan memerintahkan mereka berdua untuk terlebih dahulu berangkat ke perahu tanpa dirinya. Para tentara bayaran yang mendengar letusan tembakan mempercepat langkah mereka. Begitu pula para prajurit beserta anjing pelacak yang terus mengejar.
Kemudian Rambo terus berlari menembus hutan hingga ia tiba di mana lokasi bom tua dari peninggalan Perang Dunia Kedua. Dengan sigap ia memasang ranjau Claymore di atas bom tua itu, lalu menutup untuk menyamarkannya. Dan setelahnya Rambo kembali kabur dari sana. Sementara itu sang prajurit bersama anjing-anjingnya tergoda untuk mendekat dan memeriksanya. Tanpa mereka sadari ternyata ia menarik kawat pemicu. Akibatnya ledakan dahsyat Claymore bersamaan dengan bom tua itu pun meletus, menghabisi semua prajurit yang ada di sana. Di lain sisi saat Schoolboy dan Sarah hampir tiba di perahu, tiba-tiba mereka berhenti dan Sarah bertanya apa yang terjadi dengan yang lainnya. Schoolboy mengarahkan teleskop sniper dan menunjukkannya ke Sarah. Terlihat para prajurit telah berhasil menangkap rombongan dari Lewis, di mana mereka yang tertangkap kini dipukuli habis-habisan oleh tentara ekspedisi. Di sana Letnan Ae dengan kejam memukuli mereka menggunakan tongkat bambu. Lewis yang ngeyel lalu mengejeknya, membuat Ae marah hingga menusukkan tongkat itu ke luka kakinya. Dan setelah itu ia memerintahkan anak buahnya untuk bersiap mengeksekusi mereka. Namun tiba-tiba di sana banyak tentara Burma yang tewas karena serangan Rambo. Namun tanpa ampun Rambo malah terus menghajar mereka. Setelah insiden mengejutkan dari Rambo tersebut, Letnan Ae yang selamat lalu berlari sendirian ke dalam hutan. Namun tidak butuh waktu lama bagi John Rambo untuk menghabisinya dengan senjata parangnya. Lalu membuang jasadnya ke bawah bukit. Rambo yang berdiri di atas bukit menyaksikan orang-orang yang selamat dari pertempuran. Sarah yang selamat akhirnya bertemu dengan Michael dan merasa lega kalau mereka berdua masih bisa bertemu. Sementara itu Lewis yang juga masih hidup seperti Schoolboy, tapi tidak dengan Reese yang tewas akibat insiden brutal tersebut. Michael melambai kepada Rambo saat dia berdiri sendiri dan merawat luka bahunya. Selanjutnya kita melihat Rambo kembali ke AS sambil berjalan di jalan raya mengenakan jaket tentara hijau. Rambo berjalan ke kotak surat yang bertuliskan R. Rambo. Sambil mengenang masa lalunya, Rambo melihat kembali ke jalan beraspal dari mana dulu ia berasal dan memutuskan untuk kembali ke rumah dan mengakhiri segalanya. Hingga akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya and bye-bye.